Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara onsite minggu depan, teman-teman gak usah lagi untuk melakukan seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung datang aja ke NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah NDC Youth di Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan OVO, ShopeePay, GoPay, ataupun juga M-Banking dengan men-scan QR Code berikut ini. Mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabar kalian semua? Aku percaya kita semua bersuka cita, aku percaya kita semua bersyukur karena Tuhan begitu baik dan telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan maka dari itu aku mengajak kita semua untuk buka hati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan yang benar. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kami. Dan kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini ada semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami yang selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ya, Kaulah harta yang paling berharga bagi kami Tuhan. Dengan segenap hati-Mu nyatakan bersama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rindu. Angkat tanganmu, nyatakan bersama. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus
Kau Yesus selamanya. Kau harta yang paling berharga selama hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya. Ya, inilah kerinduan kami Tuhan, berada dekat-Mu, duduk di bawah kaki-Mu Yesus. Satu-satunya yang kami rindukan dalam hidup kami. Memilih-Mu adalah bagian yang terbaik Tuhan. Kaulah bagian yang terindah dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Selamanya Kau takkan terganti. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Nyatakan bersama. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom NDC Youth. Oke. Sekarang adalah apa nih? Apa nih? Ini Hype Talk bro. Hype talk ya bro? Masih inget slogannya Hype Talk gak? Apa tuh bro? Gue tanya lu. Lah kok gitu? Lu lupa ya? Enggak. Apa? Coba bantuin Enggak, dong. dia lupa. Dia lupa. Enggak. Kita gak ngomongin tadi, tapi dia lupa. Kacau amai. Nggak gitu, lu gak lupa. Enak aja. Ya udah. Slogannya Hype Talk itu adalah The gospel should not only be teachable, but also talkable. Jadi biasanya kita kan kalau dengar firman Tuhan, biasanya dari pendeta share kepada kalian. Nah, tapi kita juga rindu kalau firman Tuhan tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol juga. Bener. Dengan cara yang fun, happy, Happy. santuy. Dipantui. Dia apa? Dipantui kok. Pantui Udah apa? lanjut. Oke, jadi hari ini. Gue gak ngerti maksudnya barusan. kok Santuy JJ mah- dipantui. Pantai. Kok tuh, Aduh, jadi gua kelihatan tua ya. Oke. Generasinya. Oke deh. Nah, Endisius, hari ini judul Hype Talk yang akan gue bagikan kepada kalian semua itu gue beri judul, boleh kasih slide-nya? Business and Principles. Nah, Menarik bisnis banget. menarik ya. Iya. Apalagi zaman sekarang banyak anak-anak dari SMA bahkan ya udah belajar mengenai investment Iya. gitu kan. Nah, mungkin Mungkin. sebelum kita akan panggil narasumber kita ke depan, gue akan bacakan satu ayat dulu. Boleh. Nah, ayat firman Tuhan adalah begini guys. Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana? Di dalamnya. Di dalamnya. Nah, berbicara mengenai the calling kan sepanjang bulan ini Iya. kan. Nah, narasumber gua hari ini, narasumber Hype Talk kita hari ini, itu kayaknya udah menemukan calling dalam hidupnya. Wah, pasti sih kok. dari nanti akan introduce ya. Oke, nah guys, all eyes on me. Narasumbernya bilang, J, kalau lu gak minta, gua gak akan mau, kata gitu. Oh, Jadi Endisius itu spesial guys. Spesial. Kenapa? Dia cuma mau di Endisius. Dan karena kita minta, ya. Dan kita gak bisa afford dia guys. Kenapa? Dia big boss. real.
Real? Real. Banget? Banget. Gak ada yang bilang gak real. Oke. Nah, langsung aja tanpa panjang lebar, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini, Filmon Tanuri. Tepuk tangan dong. Aiko. Oke. Silakan duduk Bapak Filmon. Nah. Ini mungkin ada musik enak kali ini. Ah iya bener nih. Udah Baru tahu gua ini. kok. Dia udah ngerti gue. Udah tahu kok. Shalom Bapak Filmon. Hello. Jadi Phil, by the way Filmon teman kecil. We grew up together. Kita main bola bareng. Dia Misaki, gue Subasa atau dia Subasa gue Misaki terserah lah ya. Pokoknya kita one to one to goal. Dia tendang out tapi gue in. Oke. Emang iya kok, coba kita tanya kok Philnya dulu dong. Gimana, bener gak? Kayak Itu gitu. seingatnya dia. Seingatnya dia, kalau seingatnya Koko gue. gimana? Singkatnya lu apa Phil? Gak usah dibahas lah. Nggak usah dibahas. Kan ini tempatnya JJ. Iya. Phil tapi thank you so much ya. All jokes aside, thank you untuk kesediaannya, untuk pelayanannya hari ini. Tapi to be honest guys, Filmon ini susah, gini-ginian susah nih. Jadi grateful banget Filmon mau. Yes. Dan mungkin sebelum kita mulai Por ya, Ya. kita mau perkenalan dulu sama Filmon. Siapa Boleh. dia? Alien dia? dari manakah dia ini? Planet mana Mungkin boleh kasih biografinya? Nah kita lihat biografinya Filmon nih. Phil, boleh baca gak Phil? Nama lu siapa? Coba kok. Oke, hi everyone. Nama saya Filmon Tanuri. Gua itu kerjanya di sekuritas. Ya, umur 28 bro. Umur 28. Nah. Hobi gua basket Dan anime, dia gak mau ngaku. dan anime. Status JJ paksa tulis single. Oke. Sebelum gue di Trimegah, gue kerja di Bali United sama YK Ventures. Sebelum itu di luar negeri di Bain Consulting, perusahaan manajemen consulting. Dan gue lulus dari UC Berkeley tahun 2017. Wow. Oke, jadi Tepuk tangan dulu dong. Oh, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Phil, your current job sekarang lu itu adalah direktur utama Trimegah Sekuritas. Jadi mungkin Kenapa kok? Kenapa sih? Jadi mungkin banyak yang nggak tahu mungkin capital market itu sekuritas itu apa? Itu saham ya Phil ya? Jadi kalau sekuritas itu sebenarnya kata keren untuk calo, broker. Jadi kalau orang mau beli saham atau mau beli reksadana atau beli obligasi itu bisa di sekuritas. Jadi buka account di Trimegah Sekuritas bisa beli saham, obligasi dan reksadana. Tapi Trimegah juga uniknya itu kita ada anak perusahaan asset management juga. Jadi itu kita mengelola dana-dana nasabah dan kita bikin produk-produk keuangan lah seperti reksadana. Mungkin kalian pernah lihat juga di Bibit gitu, itu yang bikin salah satunya kita gitu. Oke, jadi udah tahu lah ya kira-kira garis besarnya apa. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini agak sedikit sensitif nih, tapi kalau Filmon mau jawab atau nggak jawab terserah. Pertanyaannya adalah, dana yang dikelola sama Trimegah Sekuritas itu dana yang dikelolanya berapa kalau boleh tahu? Itu sebenarnya public information, jadi nggak apa-apa aja gua sharing. Oke. Dana kelolaan kita sekarang 34 T. 34 T. Wow. T itu apa maksudnya? T itu triliun. Oke, Triliun. jadi boleh kasih tepuk tangan gak saya lagi? Jadi gue sampai speechless sih. Jadi umur 28, direktur utama Trimegah Sekuritas, ya, dan dia udah mengelola dana nominalnya 34 triliun. Big money kok. 28 tahun bro. Lebih dari umurnya kok. Itu lebih 28 tahun gede. bro, 34 triliun bro. Kacau sih, Kacau kan? kacau. Big boss gak? Big boss. Big boss ya, oke lah ya. Jadi tahu lah ya guys, udah tahu overview garis besarnya Filmon itu siapa, pekerjaannya apa. Nah kita akan belajar bareng-bareng nih dari journey-nya Filmon, dari hidupnya Filmon. Dan kita akan belajar bersama-sama khususnya kalau kalian bingung mau jadi apa. Dan mungkin steps yang akan Filmon sampaikan itu juga bisa membantu kita menjadi tools atau stepsnya kita. Nah ada beberapa pertanyaan nih Phil yang akan gue tanyakan kepada lu. Oke, Are you ready? siap. Anime apa yang lu suka? Bercanda bro. Oh. Pertanyaan pertama adalah, kenapa memilih capital market sebagai karir? Kenapa ini penting? Karena ada banyak dari kita ini bingung mau ngapain Phil. Kita tuh SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah juga. Kita bingung mau ambil
karir sebagai apa? Nah mungkin lu bisa share sedikit nih, kenapa lu bisa memilih capital market sebagai your career? Ya, kalau gue sih sebenarnya gue lihat capital market itu tempat yang opportunity-nya sangat banyak. Kalau kita belajar di sekolah kan ada teori kalau market itu harusnya efisien. Semuanya kalau dikasih informasi yang benar itu the markets have to be efficient gitu kan. Tapi gue melihat di dunia dan it's so much truer in Indonesia, that's not the case. Dan because market itu nggak efisien, itu opportunity-nya besar. Jadi saya melihat capital market itu adalah tempat yang sebenarnya saya bisa berkembang. Dan serunya juga di capital market itu nggak bosen. Gue sebenarnya orangnya gampang bosen. Tapi di capital market gue bisa belajar tentang banyak industri. Hari ini consumer goods, minggu depan batu bara, minggu depannya lagi otomotif gitu. Jadi seru gitu. Iya. Jadi emang passion lu kali ya ini ya? Ya, karena gue emang udah terekspos juga dari since I was a kid ya. Menurut gue ya ini tempat yang emang pas gitu. Walaupun background gue sebenarnya nggak di market. Background gue itu dulu di consulting. Gue juga nyoba-nyoba. Jadi untuk kalian kalau emang belum tahu karir mau ngapain, that's okay. I mean you can't figure it out langsung juga gitu kan. Namanya trial and error. Lu cuman bakal tahu lu mau di mana ya abis coba. Teori is one thing gitu kan. Tapi kan emang beneran harus dicoba juga gitu. Jadi kalau saran gue sih, try as many things as you want. Tapi to be frank, find something that you can become very good at. Karena lama-lama lu pasti enjoy. If you're not very good at something ya lama-lama kan juga males. Gue kalau main basket nggak masuk terus ya lama-lama gue juga nggak mau main basket gitu jadi kan. Jadi lu jago maksudnya basketnya? Dibanding lu pasti oke. Gue paling nggak bisa nih ditantang nih. Ada bola basket gak? Bola basket? Nggak bercanda Phil. Tapi itu lu berangkatnya dari situ ya, jadi udah terekspos dari kecil, orang tua lu juga emang di market juga ya? Bokap di market. Oke, Bokap di market. emang udah dari dulu main di capital market dan satu hal sih waktu itu gue suka share-share juga, Filman juga share kenapa dia ambil jadi direktur Trimega, emang dia passionate di situ. Seperti yang khotbah gue, inget gak 3 minggu lalu? Lu punya panggilan itu mestinya ya biasanya tuh gak jauh dari your passion. Dan kebetulan Filman ini selain passionnya juga emang market, dia orangnya pinter sih. Dia orangnya pinter, emang dia suka di situ, mau belajar dan akhirnya excel di situ. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya, mungkin itu aja kali Phil ya, yang alasan lu memilih capital market as your career. Iya, tapi ini jadi ada reminder tuh, gue lihat itu. Oke. Gue sebenarnya orangnya suka baca, jadi and I love quotes. Satu quote yang gue inget banget, salah satu alasan juga kenapa gue di market itu Warren Buffett. Warren Buffett pernah bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Dan itu sebenarnya simple banget. If you want to be financially independent, you want to be comfortable gitu ya. Itu it makes a lot of sense untuk berinvestasi. Jadi gue sih selalu kalau ketemu people like you masih yang di sekolah gitu, there's no harm mulai dari sekarang investasi. Karena itu pasti akan compounding terus, bakal berkembang terus. Jadi that's just another reason kenapa gua masuk ke industri ini ya. Oke, Garit, bisakah kita tepuk tangan guys untuk Filman dong jawabannya. Sekali lagi, your calling gak jauh dari your passion. Dan when you're passionate, lu bisa belajar dan lu excel on it. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini Phil. Karena lu kan memegang dana yang sangat besar ya, 34 triliun itu bisa beli CP kali 4 bro. Iya. CP kali 4. Udah. Ini dana Satu nasabah ya Jakarta by the way, bukan duit gua aja. Enggak, iya I know. Dan yang dikelola sama lu. Iya. Iya. Nah tapi kan hebat banget kan, artinya emang lu dipercayakan sama orang-orang besar di Indonesia. Dan pertanyaan gue selanjutnya begini. Ini pertanyaan lu ya? Sorry. Ini lu yang nanya. sorry. Lu nanya silakan. Oke. Ya kok jadi our next question, our next day.
kan pasti there's a lot of change in the market ya, apalagi kayak tentang, tadi Koko kan juga interested in many things. Nah, in that kind of changes in this world gitu, gimana sih Koko menjaga prinsip dan nilai kekristenan dalam market itu tersendiri? Gitu sih kok. Yeah, that's a good question. Pertama mungkin gue jawabnya gini, yang kalian nonton di film, wah kalau mau sukses itu harus curang. Waduh, saham itu goreng-gorengan, pasti bandit-bandit semua nih. Itu sebenarnya very far from the truth. Gue sangat percaya, and I think it's very naive to think that kalau lu mau sukses di market atau di industri manapun lah, lu harus melanggar prinsip-prinsip kita gitu. Sebenarnya di market gue malah bisa argue nama baik itu yang terpenting. Karena reputasi is everything. Gue banyak banget orang yang kelola dana triliunan seperti Trimegah gitu ya. Tapi reputasi mereka kena karena satu berita atau the way they live their life gitu. Ya the trust is gone. Jadi malah I would argue that doing business with the right principles, it will show to other people bahwa lu itu serius, lu itu tulus, lu itu kayak apa ya, kayak nggak akan macam-macam lah. Jadi menurut gua the question is a good question, but first we have to fix our mindset that it's not black and white gitu. It's not that lu kalau curang lu bakal sukses juga, banyak kok juga orang coba curang terus juga gagal gitu kan. Jadi itu mungkin poin pertama. Poin kedua adalah, does temptation happen? Ya of course. Kan lu kalau kerja tiap hari itu ada aja opportunity yang mungkin melanggar prinsip. Kalau emang ada temptation, mungkin gue bisa konteks, jadi temptation itu adalah ketika lu bisa berbuat curang gitu kan. Ya, misalnya seperti itu. Atau ada orang kasih opportunity yang sebenarnya oke lah, kita harus pikirin dulu ya. Oke. Nah itu gue selalu inget ayat, lo harus bantu gue ayat berapa. Tapi basically it's the one that says, Tuhan itu gak kasih kita temptation more than we can bear. Jadi it's always good to remember itu lu put everything into perspective. Sebenarnya kalau gue gak ambil nih deal ini atau opportunity ini gitu kan. Sebenarnya gue rugi apa sih? Ya kan? What's the worst that can happen? And if you compare it to what other people are going through, you compare it to other people, itu ya your problems become very small. Jadi gue setiap kali ada temptation gitu, ya gue selalu ingetin ayat itu, and ya udah, once you put it into perspective, it becomes something yang ya udah gue ini nggak usah ambil gitu, misalnya contohnya gitu kan. Jadi sih kalau gue sih prinsipnya itu, satu, don't think that you have to do wrong to move ahead, itu sangat salah. I'm lucky to have a good team di Trimegah Aset, di Trimegah Sekuritas, dan itu semua itu karakternya itu yang paling penting. Gue kalau hire orang juga paling penting gue lihat karakter, karena kan ini masalah duit juga kan. Kita kelola duit orang gitu, kita dikasih kepercayaan, masa gue akan hire orang-orang yang gue juga nggak yakin gitu karakternya, kan nggak mungkin gitu. Jadi for anyone that says, wah you have to do this to get here, enggak, it's not like that. Just work hard, keep at it, and I'm sure lama-lama oke. Wah, thank you jawabannya nih. Jadi sebenarnya curang tuh bisa banget ya kalau Filmon ya. Apalagi di dunia capital market guys. Aduh, kalau kalian udah tahu lah ya. Kalian tahu, kalian ngerti, it's very very easy untuk ngebohongin orang, untuk nipu orang, nyogok sana, nyogok sini, dapat uang banyak gitu ya. Cuman Filmon bilang tadi kalau dia gak ngelakuin itu karena nama baik itu penting. Dan when there is temptation dia inget juga kan. Inget juga prinsipnya dia, kekristenannya. Bahkan Filmon juga sempat share waktu itu ada banyak orang Kristen yang memegang prinsip kekristenan itu juga sukses in the capital market. Ada satu ayat 1 Corinthians 10:13 yang berbicara, mungkin ini konteksnya ini berbicara mengenai kesulitan yang kita alamin. Cuman dari ayat NIV ini kita juga bisa belajar kalau temptation-nya sebenarnya kita bisa overcome gitu loh. Jadi the temptation in your life are no different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way so that you can endure gitu ya. Emang sih ini konteksnya adalah mengenai masalah. Cuma menurut aku di dalam temptation ini juga bisa diaplikasikan sih. Jadi mungkin di poin kedua ini kalau kalian
mungkin lagi ada di persimpangan untuk berbuat curang dan lain sebagainya. Remember ada Koko Filmon di sini guys yang memegang nilai prinsip even though even though so easy ya untuk berbuat curang, dapat uang banyak, nipu orang, sogok sana sini, cuma dia nggak ngelakuin itu. Ya, jadi thank you Phil untuk jawabannya. Yang kedua, nah sekarang kita mau ngapain nih Por? Kita mau main game sedikit. Jadi Phil, Ini game silakan private ambil untuk kertasnya di Phil. dalam. Oke, silakan kau. Kamera bisa zoom in. Mana ada kok? Ini ada kertas gak? Oh, ada kok. Coba sini. Ada. Oh ada, ini, gue bacain deh sekarang. Oke, siap. ada. Ribet ya kok ya. Sedikit. Waduh, ini gue suka pertanyaannya. Apa tuh kok? Jadi fun fact guys, jadi di tengah ini just for fun aja mengenai filman. Phil, ada pertanyaan begini. Tapi tunggu kok. Ini rapid question jadi kok Phil harus langsung jawab. Jadi pressure. Ayo kok. Aduh, ini jawabannya harus mikir tapi. Apa sih mau lihat dong? Nih lu lihat, lu baca deh. Loh, Ya lu baca, gantian. Gue dari tadi ngomong mulu capek. loh gitu. Yuk. Van, serem banget Van. Serem banget. Oke. Oh, this is a good question. Kalau Kofil diberi kesempatan untuk bisa mengganti satu hal dari dunia nyata menjadi seperti dalam anime, apa yang bakal Koko ubah? Nah, apa tuh kok? Masa ini rapid fire bro? Ini gak rapid fire, lu mikir aja. Yang ini gak harus rapid fire deh. Gak pakai Think fire. thoroughly bro. You're a weeps like Balik me. deh, balik. I mean honestly the easy answer ya. Iya. Apa? tuh? Kenapa gue nonton anime karena kadang-kadang kan kita mau escape reality. Iya terus. Jadi kalau dunia ini ada power beneran itu sih My man. keren bro. My man. Gak Lu bisa sama kayak gua. relate. I don't watch anime. Ada so I wouldn't jurus-jurus. know. Ada jurus-jurus lah ya. Contohin dong. Gue suka jurus petir bro. Gimana tuh kok? Gak tahu gue ngebayangin aja. Gak mau gue. Tapi bentar. Biasanya anime suka ada gaya-gayanya gitu kan kok kalau misalnya jurus. JJ jago. Nah, itu yang saya cari. Gimana kok Jeji mau praktekin? Gak bisa gue. Ya gitu. Next question. Jadi jawabannya adalah dia mau jurus. Oke. Lah kok Yusi kok yang main? Oh iya bener juga loh. Gak gue penasaran katanya gak ada kertasnya. Gua Ada mau kok. Mana? Kok ada? Susah bro. Kok ada? Ada lah, Pasti kita mesti kokok tiga-tiga. Coba silakan. Coba ambil Phil. Oh tuh. Ya. Jadi gimana? Lah, it's snowing, oke? Oh ini question yang tentang pribadinya Phil. Jadi adakah kejadian di mana Philman berasa banget kalau Tuhan lagi membantu kamu sedang menjalankan bisnis? Nah, Waduh honestly all the time ya itu. All the time. All the time. Wih, jawaban pendeta ini bro. sertaan Tuhan. Jadi Amazing. jawaban You know? aman, jawaban pendeta gua. Jadi menurut lu apa coba lebih ada satu case spesifik gak kalau misalkan bisa share? Gue pikirin dulu ya. Oke. Ya boleh. I mean kadang-kadang gue selalu percaya things happen for a reason ya. Jadi misalnya this just happened a few weeks ago. Gue lagi nyari orang di salah satu divisi Trimegala ya. Dan ini udah nyari udah lama banget gitu kan. Terus just randomly gue bisa ketemu orang, udah lama gak ketemu sama orang ini. Terus kita lagi cerita-cerita, tiba-tiba ada dari dia calon. Terus dia sekarang udah mulai di Trimegah. Jadi hal-hal seperti itu menurut gue kayak, terus gue udah doain lama banget gitu kan. Aduh ini kok gak ketemu nih orang ini, udah lama banget. Tiba-tiba ada, ya menurut gue itu pasti ada influence dari atas gitu. Oke. Gue gak pernah percaya in coincidence. Oke. Jadi hal-hal coincidence itu sebenarnya very often times I would say happens ya in my experience so far di Trimegah. Oke. Jawabannya bagus. Bagus. Gue suka jawabannya. Suka? Approve? Gue Approve, approve. Pastor? Jawaban pendeta bro. Wih. Jawaban pendeta. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Time is running out. Nah, bagaimana cara kamu membuat keputusan besar dengan nominal yang sangat besar? Jadi in decision making, lu pakai parameternya apa Phil?
In decision making ya. Yeah. Sebenarnya ini something yang I learned pas consulting. And it's quite annoying but true. Gue dulu pas consulting, itu gue dikasih tugas dari atasan gitu kan. Dikasih pertanyaan, ini industri menarik gak sih misalnya gitu ya. Gue itu research 2-3 minggu, ada jawabannya, gue kasih ya kan. Atasan gue, dia tinggal nelpon temen dia yang emang expert banget in this field gitu kan, CEO-nya siapa lah gitu. Dia nanya hal yang sama, jawabannya sama persis kayak gue. Jadi kerja keras gue selama 2-3 minggu, itu modal angkat telepon orang yang lebih ngerti dari dia itu langsung terjawab juga. Jadi kalau gue, itu I know that, especially di market, gue itu muda banget gitu kan, pengalamannya nggak sebanyak orang-orang yang, wah udah veteran-veteran lah. Jadi whenever I have to make any decision, itu gue selalu pasti nanya sebanyak-banyak orang yang gue respect. Dan dari situ pasti gue dapat at least arahannya lah, ya kan. Nah for the really difficult decisions, itu mau nggak mau sih pasti gue doa. Dan gue itu pasti minta guidance juga. For this one I like the verse that says, ask and you shall receive. Dari itu ya, Matthew 7:7 to 11. How I apply it is that sometimes we don't even ask for it pas kita doa gitu kan. Whenever I can't make a decision, waduh too many variables, aduh ini gue juga gak ngerti nih harus apa ya, gue doa dan minta dari Tuhan gitu, Tuhan ini gue harus ngapain gitu kan. Nah, and then the only other point I would say to that adalah, gue percaya tugas kita itu is to try our best, ask for guidance, and once udah ada conviction ya udah execute. Tapi hasilnya itu sebenarnya out of our control. Kadang-kadang kita stres karena kita mikir kita bisa kontrol hasil gitu kan. Tapi if you already do your job, which is to ask for guidance and execute, ya hasil itu another thing. Kayak kita kalau sukses, great. Kalau nggak sukses ya move on gitu. I mean it's out of your control anyways. Don't stress about things you cannot control gitu kan. Jadi I really like the quote. It's one quote that my dad passed on to me actually. Pas gua patah kaki. Pas di SMA kelas 10 gua fracture. Patah kaki. Nah patah kaki. Karena basket. Karena nggak sekeren itu, karena high jump lah. Udah cerita high lama lah High itu. jump. Udah keren tadi. Terus And the quote goes, God has given me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, but most importantly, the wisdom to know the difference. Ulang sekali lagi. See, God. Gak pelan-pelan, nanti coba translate for. Loh, oke. Coba translate ke bahasa supaya lebih jelas buat audiens. God has given me the serenity to accept the things I cannot change. Siapa yang translate nih? Serenity, what's serenity in bahasa? Kok jadi itu benar-benar dia nggak tahu arti serenity di bahasa Indonesia apa, makanya menunjukkan langsung ke I. Coba gimana? Coba Ya, nanti intinya- Google Translate ya, coba. Gue yang translate ya. Ya, lu Ya translate. boleh. Tuhan kasih kita ketenangan, ya kan? To accept hal-hal yang kita emang gak bisa ubah. Oke. Tuhan juga kasih kita courage, keberanian untuk mengubah hal-hal yang kita bisa ubah. Untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Tapi the most important thing adalah Tuhan juga kasih kita wisdom untuk tahu which one is which. The wisdom to know the Kebijakan. difference. Oke. Jadi gue whenever I have to make a decision, ya udah, it's something within my control dong. Oke. I make the decision. After that it's out of my control. Ya udah, whatever happens. Ya I have to learn to accept it. True. Emang Oke. gue gak bisa ubah juga, jadi why stress about it gitu Oke. kan. Got it. Jadi Keren loh itu Ya. quotes-nya. Keren. Itu keren banget quotes-nya loh. Gue suka. Soalnya Gua kadang-kadang approve. kita takut kan kalau misalnya Iya. mau buat a decision and we don't have the courage gara-gara kita kan sekarang overthinking gitu, what's gonna happen, what's the worst that can happen gitu. And Tapi ya, gue sukanya ini sih jawaban Filman gini. Karena bahkan seorang Filman pun ya, seorang businessman ya. Ya, dia tuh bisa berdoa dulu. Nah, yang gue sesalkan adalah banyak dari kita in making decisions, mau itu small, mau itu big, kita nggak doa dulu. Ya. Ya bener gak? Tapi even Filman bisa berdoa. Dan di Real. ask for guidance. Ya. Bahkan bisa kasih ayat Matthew tadi. ya. Ya,
Lu ya mulu lu. Ya iya, maunya gimana dong kok? Ngomong something nggak? Iya benar. Oke. That's true though. Oke. Tapi kayak, Yeah, come on. iya let's go. Oke, ya That's udah. good. Jadi in making decision jangan lupa kata Filman yang barusan serenity, courage, wisdom. Real. Ingetinnya gitu aja. Serenity, courage, wisdom. Iya, itu easier untuk di ini ya, untuk diingat Connect, gitu ya. iya. Guys, ini the end of our hype talk. Aduh, sayang banget Ya. waktunya habis, kayak seru banget. Tapi sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Filman guys. We're so blessed loh. We are so blessed. Perlu gue tekankan sekali lagi ya Onisius ya. Dia tuh gak pernah mau acara gini-ginian. Lu lihat di YouTube ya, film Montanuri, dia jarang mau gini-ginian. Gak pernah aja, bukan jarang. Oh, Ya gak pernah, karena diajak gak mau. Iya. jadi eksklusif NDC Youth. Eksklusif NDC Youth. Thank you Phil untuk your heart. Thank you kok. Jadi bolehkah kita berdiri bareng-bareng? Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama ya, NDC Youth ya. Yuk, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena kami bisa beribadah dan juga bisa mendengarkan cerita, pengalaman, bahkan nilai-nilai Kristen dalam hidupnya Filman. Aku berdoa Tuhan supaya apa yang disampaikan, apa yang dibincangkan boleh benar-benar kami menangkap kebenarannya. Dan kebenaran itu juga bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Dan hidup kami juga bisa menemukan apa yang kau mau dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan kau berkati pribadi lepas pribadi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Biar kau pimpin hidup kami, kau jamah hidup kami, tuntun langkah kami, Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami dalam bertindak, dalam melangkah, memilih sebuah keputusan, kami juga mau berdoa dulu, mau tanya Tuhan dulu. Dan kami khusus menyerahkan Filman ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang berkati hidupnya, berkati hubungannya dengan Tuhan, apapun yang ia kerjakan, Tuhan jadikan berhasil, jadi berkat bagi banyak orang dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau akhiri ibadah NDC Youth pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, Amin.